Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan saat ini terdapat di dalam Lukas pasal 10 ayat 41 sampai 42. Saudara dapat membacanya dari ayat yang ke-38, tapi saya akan membacakan dari ayat 41 dan 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini mengandung makna yang penting untuk kita semua. Tuhan Yesus pada saat itu datang ke rumah Marta, tapi apa yang dilakukan Marta tidak sejalan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Marta mempunyai rencananya sendiri untuk menyenangkan hati Tuhan dengan menyiapkan makanan, dan ia menjadi kewalahan akibat hal itu. Kemudian khawatir, lalu menjadi marah kepada saudaranya Maria, dan minta Tuhan untuk menegur saudaranya itu untuk membantunya. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Marta? "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menjalani hidup dengan sibuk mengerjakan rencana kita yang berbeda dengan rencana Tuhan untuk kita. Seringkali kita terlalu fokus dengan hal-hal yang lahiriah, yaitu perkara-perkara yang jasmani dalam hidup kita. Kita begitu suka dengan keberhasilan dan pencapaian yang nampak oleh mata dan ingin dianggap berjasa. Seringkali kita mengabaikan dan melupakan Tuhan dan berusaha mati-matian dengan hal-hal yang membuat kita lelah, saudara. Kita mengira bahwa kita bisa mencapai kepenuhan hidup tanpa Tuhan. Semua hal ini membuat kita lelah dan khawatir, serta marah pada keadaan dan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita melupakan Tuhan dalam hidup kita, maka kita kehilangan keseimbangan dan damai sejahtera dari Tuhan. Pikiran kita akan dipenuhi dengan kekhawatiran akan banyak perkara. Marta seakan tidak peduli akan mujizat ajaib yang telah dilakukan Tuhan Yesus dengan memberi makan 5.000 orang dalam pasal yang sebelumnya, yaitu pasal 9. Hanya berbeda satu pasal. Peristiwa mujizat yang ajaib dan luar biasa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ia memberi makan 5.000 orang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan ke rumah Marta pasti telah disertai kabar berita bahwa 5 roti dan 2 ekor ikan telah dibuat Tuhan mencukupi kebutuhan makan 5.000 lebih orang. Lalu mengapa Marta masih sibuk dengan soal-soal makanan ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya? Ia lupa bahwa Sang Pemberi mujizat itu sanggup memberinya makanan yang ia perlukan. Tuhan Yesus tidak perlu makanan yang dia sediakan. Tuhan Yesus justru mau memberikan makanan rohani yang sangat penting untuk kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara pribadi dalam kehidupan saya dan keluarga, Tuhan membuat saya mengerti bahwa saya harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan saya. Tuhan membuat saya melewati proses demi proses sampai saya mengerti bahwa Tuhan yang akan mengisi kehidupan saya dengan apa yang saya perlukan. Hal yang Tuhan minta dari saya secara pribadi adalah
berserah kepada Tuhan, mencari Tuhan dan mengutamakan Tuhan lebih daripada yang lain. Tuhan memberikan saya hikmat untuk berjalan seturut dengan kehendak dan rencananya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pekerjaan atau pelayanan, kita seringkali sibuk dan lupa untuk mengisi hidup kita dengan persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Kita sibuk dengan tugas-tugas, dengan proyek misi, kegiatan pelayanan dan sebagainya. Tapi secara pribadi, kita kosong karena tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan karena kekosongan itu, kita menjadi khawatir dengan berbagai hal. Kita sibuk, kita melenceng dari rencana Tuhan. Hidup kita kehilangan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mau kita kembali mengingat akan pentingnya hubungan yang pribadi dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan berhenti khawatir, berhenti sibuk dengan perkara-perkara yang tidak perlu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau memberkati kehidupan saudara dan menghendaki agar saudara semua tidak khawatir dengan berbagai perkara dalam hidup saudara. Apa yang dapat kita lakukan, saudara? Yang pertama, isilah hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Hikmat firman Tuhan adalah harta paling berharga yang kita perlukan dalam perjalanan hidup kita. Yang kedua, bersedialah untuk selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Latihlah diri kita untuk peka kepada suara Roh Kudus di dalam kita. Suara Roh Kudus tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan, sebab Roh Kudus adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, milikilah waktu bersekutu secara pribadi dengan Tuhan melalui doa dan penyembahan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, berhentilah khawatir dan berhentilah sibuk dengan banyak perkara yang tidak perlu. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan akan menolong saudara dan saya untuk mengerti rencananya dalam hidup kita oleh hikmat dan pimpinan Roh Kudus di dalam kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu saat ini. Ampuni kami ya Tuhan, sebab seringkali kami khawatir dengan banyak hal dalam hidup ini. Kami sibuk dengan berbagai perkara yang bukan rencana-Mu. Kami terfokus pada hal-hal lahiriah dan seringkali mengabaikan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, dan pimpinlah hidup kami untuk semakin mengenal rencana-Mu dan berjalan dalam kehendak-Mu. Kami serahkan segala kekhawatiran kami kepadamu ya Tuhan, sebab Engkaulah ya Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.